Malam di pesantren tak selalu tenang. Kadang ada lapar yang dipaksa diam. Kadang ada air mata yang jatuh perlahan, tetapi disembunyikan di balik senyuman. Langit biru itu menjadi saksi perjuangan panjang. Ketika langkah terasa patah di tengah jalan, tetapi tetap ada orang yang berdiri tegak, mantap dan kuat, walau kerasnya dunia menghantam kehidupan. Kiaiku, kiai kami, guruku, guru kami, murabbiku, Kiai Helmi, tidak lahir dari megahnya dunia, tidak lahir dari mewahnya perwarisan dunia, tetapi lahir dari doa yang dipanjatkan dengan suara bergetar, dan dari luka yang dipeluk dengan sabar. Dia tahu bagaimana dinginnya malam, bagaimana mencekam hawanya ketika perjuangan tak lagi dihargai manusia, ketika lelah yang merintih, perih yang tak memulih itu harus ditelan sendiri, dan fitnah datang tanpa henti. Tetapi langkah mulianya tak pernah terhenti, karena baginya pesantren bukan hanya bangunan mewah, bukan hanya bangunan megah, tetapi pendidikan yang dibangun di atas hati yang telah berkali-kali disakiti oleh dunia. Ia menanam ilmu dengan darah perjuangan, menyiram akhlak dengan air mata perjuangan, membangun generasi bukan dengan pujian, melainkan dengan pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan. Sorban itu mungkin terlihat biasa, sorban di pundak mengalir itu mungkin terlihat tak istimewa, tetapi di balik lipatannya ada ribuan doa yang dipanjatkan dengan suara bergetar. Ada tangis yang ditahan agar umat tetap percaya. Dan kelak bila dunia membuatmu lelah dan ingin menyerah, ingatlah satu, hai para santri, bayangkan wajah kiaimu, dan ingatlah bahwasanya perjuangan para kiai, perjuangan para tuan guru tidak pernah minta tepuk tangan. Mereka hanya ingin Islam tetap hidup di masa depan, mengalir dalam sanubari kehidupan, walau pada akhirnya diri mereka tenggelam dalam air mata laut pengorbanan. Di gerbang pesantren bukan hanya langkah seorang anak yang ingin masuk. Di sana ada hati seorang ibu yang belajar merelakan. Ada pundak seorang ayah yang menguatkan keikhlasan. Dan ada doa yang diselipkan di balik setiap langkah anaknya. Wahai para orang tua, wahai para ibu dan bapak, bukankah dahulu bapak dan ibu memilih pesantren ini bukan karena bangunan mewahnya, bukan karena fasilitas nyamannya, tetapi karena bapak dan ibu percaya di sini anak bapak ibu dididik menjadi anak yang berakhlak, mandiri, berprestasi, berdiri di atas kakinya sendiri. Bapak dan ibu tahu, bapak dan ibu merindu, tetapi ia tahu cinta yang sejati, cinta yang hakiki itu tidak selalu untuk memeluk, tetapi bagaimana bisa merelakan, bisa mengikhlaskan demi masa depan yang datang dengan gemilang.
Jangan pernah menghina perjuangan pesantren ini, sebab disinilah engkau akan merasakan bagaimana dunia mengajarkanmu kuat. Pesantren bukan tempat di mana engkau dimanja. Disinilah kesabaran diuji, ego dipatahkan, dan kemandirian yang kuat kokoh itu dilahirkan. Dan wahai para orang tua, jangan saja engkau hanya menitipkan anakmu di pesantren, titipkan juga di setiap langkah dan gerak-geriknya doa yang tak pernah putus, dukungan yang tak pernah henti, dan kepercayaan yang tak pernah goyah. Dan wahai para santri, jangan pernah kau sia-siakan pengorbanan itu, pengorbanan dari kedua orang tuamu, dari kiaimu. Jangan pernah engkau melupakan bagaimana mereka mengelucurkan darahnya. Apabila kau merasa lelah, ingatlah, ada ayah yang tak bekerja, tak mengenal lelah dalam hari. Ibu yang selalu menyelipkan namamu di sepertiga malamnya. Dan saat kelak kau nanti pulang ke tempat di mana kau dilahirkan, kau menatap mata kedua orang tuamu, menatap wajah sucinya. Jangan hanya kau membawa pulang pakaian yang rapi. Pulanglah dengan akhlak yang lebih indah, hati yang lebih rendah, iman yang lebih kokoh, dan kemandirian yang amat kuat. Banggakanlah mereka. Dan bila kau kelak merasakan penyerahan menyampirimu, mundurmu tinggal selangkah lagi, ingatlah, di balik air mata seorang santri, di balik peluh keringatnya seorang murid, ada doa orang-orang tua yang selalu mendampinginya. Dan di balik doa itu ada harapan, harapan agar kelak anaknya menjadi cahaya, cahaya yang terang benderang, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk nusa, bangsa, dan agama.